Gue sering liat Kuli kan ada pernah ngebahas orang dalam juga ya. Gue lumayan kesel sih. 78% pendorong motivasi tim gue keseluruhan itu adalah rasa sosial. Ini 3 hari ke belakang ya, tim gue gak ada yang hadir meeting sama gue. Programnya ada hubungannya sama lo yang lagi dikerjain? Atau apa? Enggak. Ini aneh nih, leadernya menurut gue. Ya kita bilang, ini banyak bangunan pemerintah yang terbengkalai daripada di-manage sama mereka gitu. Yang dimana hasilnya itu kan kelihatan nggak ada. Ngasih taunya lewat sosmed ya buat apa? Boleh, gue bilang ke teman-teman sorry banget nih, gue takut nih lama-lama. Kali ini sebenarnya di luar jadwal seharusnya syutingnya. Cuma gara-gara ada teman gue aja kebetulan datang kayak ih seru nih, kapan lagi dia datang ke Jakarta gitu. Temen lu banyak gimana? Anjay. The power of networking. Ya. Itu yang anjay. Tapi itu membantu kan. Iya, betul. Membantu juga pas pertama kali kita build Kuli kan juga kebanyakan ujung-ujungnya semua dari network kan. Nah orang ini jadwalnya susah banget buat datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta pun biasanya penuh gitu jadwalnya. Tapi dia megang banget Jawa Tengah. Jadi gue ngajak ngobrol dikit, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya dia. Masih muda, anak muda juga gitu. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol pengalaman dia, perbedaan anak Jakarta pindah ke Jawa Tengah gitu, kerja terus sampai di level sekarang, terus dia menghandle banyak stakeholder. Kira-kira story-nya kayak apa, leadership-nya kayak apa. Orangnya sih kalau ngomong kalem, tapi ya kita lihat apakah benar kalem apa enggak gitu. Karena banyak yang masih bahas kan, akses buat pekerjaan itu sulit. Betul. Dan yang mungkin yang bisa kita kulik kali ini adalah gimana caranya teman-teman yang ada di daerah juga bisa teraktivasi gitu loh. Betul. Betul. Apakah benar akses yang gampang cuma di Jakarta aja? Seperti apakah kalau di daerah gitu? Nah, kita ngobrol-ngobrol dikit. Welcoming Adit. Terima kasih sudah datang di Kuli. Akses paling gampang di Jakarta. Ya. Keniscayaan ya. Ya karena gimana pun ibu kota ya. Tapi kalau nanti ibu kota yang nggak di Jakarta aksesnya masih gampang. Gampang sih, tetap gampang sih. Karena semua Kan ekonomi kan. Karena bisnisnya akan tetap di Jakarta. Menurut gue juga ya. Oke, mungkin boleh perkenalan dikit Dit, pengalaman kerja lo dari, jadi kan sebenarnya lo anak Jakarta nih, kok bisa nyangsang di Jawa Tengah sampai sekarang gitu, storynya, terus apakah benar lo dunia profesionalnya full di Jawa Tengah aja, atau lo pernah di Jakarta atau sebenarnya perusahaan Jakarta tapi yang base-nya Jawa Tengah, mana gitu Dit? Oke, gua itu sebetulnya ke Semarang ya, itu nggak sengaja, gitu karena dulu pengen kuliah di jurusan yang memang nanti arahnya ke public policy, gitu. Makanya akhirnya gue coba research gitu, ini beneran ya real research pas waktu SMA karena bingung gitu loh, kayaknya agak sulit. Awalnya tuh kepilih untuk di salah satu jurusan matematik gitu, karena gue emang interest di matematik, kepilih, tapi gara-gara ya ini whistle yang salah sih, dibilangnya matematik nanti cuma jadi yang ngitung-ngitung doang dan lain-lain, ya udahlah gue tolak saat itu. Padahal saat itu gue kepilih di UI, jalur undangan gitu. unik gitu ya pemikiran lu mau belajar public policy gitu. Zaman dulu lagi kan? Zaman dulu lagi ya. Kalau sekarang kan udah, kalau sekarang kan udah banyak title public policy yang bikin orang pengen, aku mau dong di public policy. Public policy enthusiast. Anjay. Aktivis sebetulnya. Lebih ke arah ini sih, karena dulunya kan juga pernah punya kesempatan untuk keluar ya, gitu, keluar negeri gitu, dan ngelihat Singapura udah ada public transport yang oke, gitu. Malaysia juga udah ada. Bahkan pas waktu pertama kali ke Thailand saat kuliah, Thailand udah punya MRT-nya sendiri dari tahun 2004 gitu. Lah Indonesia dari tahun kapan tuh jembatannya ada tapi nggak pernah ada gitu. Kenapa ya? Gitu. Itu baru satu contoh gitu. Belum sektor-sektor yang lain. Nah dari situ sih gue ngerasa kayaknya kita perlu untuk terjun deh. Kenapa nggak kita yang coba buat kebijakannya gitu, kita terjun langsung untuk tahu gimana sih kebijakan terutama untuk kota dan daerah ya. Ini kedepannya mau seperti apa gitu. Karena gue yakin kalau ngobrol sama teman-teman sejarawan gitu, sebenarnya Indonesia kan punya master plan gitu dari semenjak zamannya Bung Karno gitu
Tapi akses ke situnya aja gue kadang nggak dapat gitu. Gue kadang ketemu sama salah satu budayawan, ngeliat lah, oh master plan di Jakarta saat itu kayak gini, planningnya 50 tahun ke depan saat itu. Oh ternyata sebenarnya bisa, tinggal implementasinya mau kayak gimana nih. Nah akhirnya gue interest masuk situ, dan ternyata memang bener ini jurusan yang tepat untuk gue bisa ada di public policy maker. Tapi dari lulus lu sempat, tadi kan lu bilang udah ngeliat master plan-nya Jakarta 20 tahun ke depan. Tapi dari pas lulus lu sempat untuk berkarir beneran sesuai cita-cita lu tadi ke Jakarta untuk benerin Jakarta, apa lo jadi nyangsang di Jawa Tengah? Sempat, tapi nggak hanya berkarir di satu kota aja ya gitu. Karena sebelum lulus pun kebetulan dibilang bootlicker juga enggak gitu. Tapi emang gue seneng deket lah sama dosen gitu, karena gue rasa kayaknya di kampus nggak hanya kita fokus ke akademis gitu, tapi kita coba create network ya. Karena kan dosen ini kan jembatan paling deket untuk karir kita ke depannya nih habis lulus gitu. Proyekan sama dosen. Benar gitu. Gue udah dari semester berapa? Semester 4-5 tuh udah ikut project dosen tuh banyak banget. Gitu. Bahkan saking ambisiusnya zaman dulu itu asdos itu gue ambil 3-4 untuk jadi asdos. Setidaknya biar dikenal sama dosen, oh ini ngebantu saya dan lain-lain. Jadi ketika dia ada project, Pak, saya aja yang ikut gitu loh. Saya bisa jadi tenaga ahlinya dan lain-lain. Jadi emang sempat berkarir di situ. Terus sempat di NGO beberapa kali ngebantu gitu, sama di beberapa project pemerintah, terutama waktu itu sempat honorer di ATR. Gitu. Kita sama teman-teman ini blessing sih waktu itu. Belum pernah ke Papua, dapat project pertama kali yang luar daerah ya, luar pulau. Itu akhirnya ke Papua pertama kali. Kita dapat project pertama itu tol laut. Jadi program nawacitanya Pak Jokowi periode pertama saat itu. Ya itu beruntung banget. Nah tapi akhirnya dapat POV yang baru lagi nih untuk hidup gitu. Karena fasenya kan udah berubah ya setelah kuliah, dapat kerjaan kayak gitu. Oh ternyata kayaknya harus lebih tersistemis deh untuk kita bisa ngobrol sama pemangku kepentingan yang memang ada di project ini. Harus bisa metain aktornya ada siapa aja, biar si project ini tuh jalan dengan benar ya, bisa sustain dan lain-lain. Oke. Punya grand plan, implementasi, dan gimana bisa masuk ke situ. Tapi sebelum kita kulik lebih lanjut, kita mau main game dulu. Oke. Ini tepat respons. Jadi ada dua opsi. Lu ngeliat ke kita aja. Oke. Lu pilih aja yang mana A atau B. Cepat. Versi lu cepat tanpa mikir. A atau B ya? Ya. Oke. Oke. Atau long term vision atau short term impact. A. Ya. Di push mentor atau di challenge sama tim? B. Lebih sering minta maaf atau mohon izin? A. Tim yang rebel tapi pinter atau yang nurut tapi blow on? A. Udah itu fix, nggak bisa diganggu juga itu. Yang terakhir lo, kenapa lu lebih suka tim yang rebel? Gue suka suasana yang dinamis sih. Gitu, karena gue bilang ke tim juga, dan kebetulan kalau gue di apa yang gue kerjain sekarang ya sama partner-partner gue, kita kan beda, generasinya beda gitu, umurnya beda-beda, sektornya juga dulunya beda-beda gitu, backgroundnya beda-beda. Gue rasa kayaknya kita perlu banyak warna deh dalam sebuah organisasi gitu. Bahkan kalau misalkan di breakdown itu menjadi sebuah tim, ya gue rasa timnya juga nggak perlu yang sepemahaman, sejalan sama kita. Kayaknya perlu breakthrough dari mereka juga gitu. Makanya gue lebih suka tim yang dinamis, rebel gitu. Kayak sekarang gue udah berapa kali, ini 3 hari ke belakang ya, tim gue nggak ada yang hadir meeting sama gue. Mereka lagi proyekan semua. Kalau misalkan kita terlalu apa ya? Maksudnya ikut lu meeting? Kan biasanya gue emang ada stand up bawa meeting tim. ya, gitu, stand up meeting tiap pagi gitu. Mereka kalau misalkan ngikutin rules aja kan harus izin. Kalau misalkan mereka nggak bisa ikut atau gimana. Tapi karena gue juga paham mereka lagi ikut project, ini projectnya bener rush gitu. Seminggu mereka dari hari Sabtu kemarin sampai sekarang masih, ya udah nggak, gitu. Nggak ada yang izin sama sekali. Keren. Tapi gue seneng gitu loh. Oke, gue paham kenapa mereka nggak izin, karena mereka juga punya waktu untuk mereka mengeksekusi program tersebut ya.
Programnya ada hubungannya sama lo yang lagi dikerjain atau apa? Enggak. Ini aneh nih leader menurut gue ya. Enggak. Jadi gue emang Kalian juga dia nggak marah loh. ada beberapa part program yang kita create, entah itu program internal ataupun yang kita bareng sama partner ya. Itu memang punya kecenderungan ini berat ke gue atau misalkan ke partner gue yang lain gitu. Karena dari gue dan partner itu punya expertnya masing-masing lah. Kayak gue karena pendekatannya ke private, ya udah nih lebih banyak program-program atau project yang berhubungan sama private. Tapi yang bagian sama pemerintah misalkan, ya udah itu partner gue yang lain. Nah kebetulan yang tim gue yang sekarang lagi handle program ini itu yang memang berhubungan sama government gitu. Jadi nggak ada hubungan langsung sama gue. Bentar. Biar clear konteksnya gitu ya. Yang lo kerjain tuh apa sih gitu? Mungkin Oke. mereka bingung nih, partner semua segala macam kayak gitu. Nggak mau jualan soalnya ini. Oke. Dulu aja supaya nyambung gitu kita. Jadi gue dari Impala gitu. Impala itu sebetulnya berawal dari coworking space di Semarang di 2016. Terus kita bertransformasi di 2019 menjadi Impala Network. Itu Creative Ecosystem Enabler. Dan di situ kita ada 2 bisnis model. Satu space management. Jadi kita coba menutilize aset-aset yang non produktif gitu. Kerjasamanya bisa dengan multi pihak ya, siapa saja. Terus yang kedua kita program consulting gitu. Program consulting ini kita bisa coba create programnya sendiri, nanti kita tawarkan ke partner. Atau sebaliknya, partner minta masukan ke kita bisa sebatas untuk mengkonsepkan aja. Atau misalkan kita juga coba meran program itu ya gitu. Nah itu sih. Oke. Berarti tadi lu bilang itu adalah tim lu nggak report ke lu ngerjain project Impala juga. Cuman mungkin project leadnya yang berbeda. Iya. Ya Bukan gitu di kan? bagiannya dia lah. Ya, kan yang kita tangkap ini Proyekan luar. Gak ada hubungannya sama kerjaan. Kagak izin sama bos lu. Iya, gue kayak aneh nih bosnya. Kok bisa kagak marah? Mau gue punya bos kayak gitu anjir. Gue proyekan. Ya udah nggak apa-apa, nggak izin juga aku nggak apa-apa mah. Gue kayak apa? Gila. Tapi emang nggak sebetulnya nggak under gue, programnya emang nggak under divisi gue ya gitu, nggak under divisi gue, tapi tim yang terlibat mostly itu dari divisi gue, gitu. Karena kan di divisi gue sendiri fokusnya itu ke bisnis sama program ya. Jadi mau nggak mau memang pasti ada irisannya lah ketika kita ngejalanin semua program gitu. Oke. Tadi kan lu bilang komunikasi di internal lu sendiri kan lintas generasi lumayan signifikan. Usia lo sama partner juga setahu gue lumayan beda kan? Oh lumayan, bukan lumayan sih, Tahan. Gua TK dia udah kuliah harusnya. Poinnya itu, jadi lu sama partner lu sendiri kan secara usia beda jauh. Terus tim kalian kan banyaknya yang masih muda-muda. Menjembatani komunikasi antara itu kan generasinya berarti 2 kali generasi kan, antara partner lu sama tim kalian gitu kan. Menjembatani komunikasinya gimana sih, Dit? Kalau gue ya, ini yang gue coba implement terutama ke diri gue dulu gitu. Gue coba saling memahami sih. Kira-kira gaya komunikasinya di generasi gue, misalkan di milenial itu seperti apa, terus di baby boomers itu seperti apa, di Gen Z itu juga seperti apa gitu. Karena pada dasarnya kan kita sebenarnya butuh untuk bersosial gitu. Dan gue rasa ketika gue ngobrol sama tim gue yang 50% lah itu Gen Z gitu, gue coba mempelajari habitnya mereka kayak gini, behavior mereka kayak gini. Oke, gue coba pelajarin itu dan implement itu. Dan kebetulan setelah gue belajar ternyata tidak seperti apa yang dilihat di sosial media ya. Kan banyak stigma-stigma negatif tentang mereka gitu. Gue bilang ke teman gue waktu itu di salah satu podcast misalkan, kayaknya yang kita lihat di sosial media itu terlalu Jakarta sentris gitu. Itu yang gue rasa ya gitu. Kenapa? Karena ya bilangnya mereka misalkan rebel komunikasinya kurang, pengen hidup yang work life balance misalkan. Nah terus ya gue juga refleksi ke diri gue dong, lah emang kita enggak. Tapi kan cara komunikasinya aja yang berbeda gitu. Mungkin saat kita waktu dulu belum ada sosial media yang seintens sekarang, ya kita nggak ngeblow up itu gitu. Tapi kan sekarang kan udah masif, ya mereka ngeblow up dengan apa adanya gitu. Dan itu yang gue coba ngobrol sama tim gue. Ternyata bener ya, kita nggak harus memfilter lah gitu apa yang kita lihat di sosial media. Ternyata apa yang
aku lihat di sosial media ternyata nggak terjadi di kalian gitu. Kalian ternyata fine aja kerja kok, kerja Sabtu Minggu fine aja, bahkan di titik mereka menolak leads tuh bisa. Kan biasanya kita kan sebagai misalkan owner ya, ini ada leads nih, oke Mas kita coba kerjain deh. Ini di titik mereka nolak, Mas sorry ini aku loadnya lagi banyak gitu, kayaknya ini juga nggak sevisi sama kita di Impala, kita coba wait and see dulu aja deh Mas gitu. Pun kalau misalkan nggak oke, kita tolak nggak apa-apa ya. Oh ya udah, malah aku senang karena ada sudut pandang baru ya dari mereka gitu, tanpa harus ada keterlibatan kita secara langsung. Nah itu yang gue rasa kayaknya kita butuh lebih banyak bermain ke daerah-daerah, karena menarik sih. Culture-nya tuh beneran berbeda dari apa yang sering kita lihat di Jakarta ya terutama ya. Jadi secara karakter Gen Z Jakarta ini berbeda dengan Gen Z luar Jakarta lah ya. Beda. Ya nggak beda jauh sebetulnya, tapi secara karakter kan karena mereka sama ya, di developnya sama gitu. Mereka dari SD, SMP, SMA misalkan. Kita pun juga. Tapi ketika mereka ada di lingkungan yang berbeda gitu, itu kan ekosistem yang berbeda tuh di daerah gitu. Misalkan gue di Semarang, di Solo, mereka akan dibenturkan oleh generasi-generasi lain yang mungkin itu ngubah mindset mereka juga gitu. Di Jakarta kan semua pace-nya serba cepat kan? Cepet banget sih. Cepet banget kan? Lah gue kalau ketemu sama temen atau tim gue yang ada di Solo misalkan, pace-nya itu gue nggak bilang lambat, tapi di bawahnya Jakarta udah pasti. Tapi dalam konteks kita ngomongin pace ya, ketika probably lu punya klien dari Jakarta yang memang udah terbiasa pace-nya kencang gitu, dengan lu punya tim di Solo yang pace-nya lebih slow, gimana cara ngejembataninnya gitu? Karena matchmaking ibaratnya. iya, artinya ke Jakarta kan pasti demanding dong. Betul. Udah kelar-kelar nih, sedangkan kan kita cepet loh ini loh kayak gitu. Gue selalu, ini yang gue belajar ya, dulu gue juga pernah mengalami hal itu sih. Ketika ketemu sama tim, terus beberapa teman-teman yang memang secara pace itu di bawah Jakarta misalkan, karena gue orang Jakarta punya stigma jadinya kok lambat ya gitu, kok responnya nggak cepet gitu ya. Oh ternyata ada alasan di balik itu sih. Dan gue rasa kita pun sebagai yang domisili Jakarta misalkan, kita juga harus memahami itu. Dan akhirnya jembatannya adalah komunikasi, balik lagi. Dan ternyata itu proven di gue itu works. Ternyata selama kita bisa ngomong sama partner-partner kita yang di Jakarta gitu, oke nih hari Sabtu misalkan mereka ada urgensi sesuatu butuh eksekusi deck misalkan secara cepat gitu, ya kita bilang ini hari Sabtu hari libur, mungkin hari Senin ya nanti langsung kita kirim gitu. Oh ternyata bisa. Kan selama ini kan gue selalu bilang ke teman-teman gue juga, kayaknya itu ketakutan yang sering ada di pikiran kita doang deh. Oh kita nggak balas klien kita nih di weekend misalkan, oh nanti mereka akhirnya untrust ke kita gitu, mereka nggak percaya lagi sama kita, project nggak lagi sama kita. Ya gue coba gitu, pertama kali ada gitu yang menolak, tapi lama kelamaan mereka juga paham, kita juga memahami mereka kok lama-lama. Banyak kan dari partner-partner yang Sabtu Minggu juga nggak mau diganggu. Lah kalau mereka bisa, kenapa kita juga? Gitu sih. Kan lu juga managing, tadi kan lu bilang si Gen Z yang Jakarta sama luar Jakarta beda, dan lu managing multi stakeholder. Kalau yang orang-orang usia atasnya beda juga nggak, Dit, menurut lo? Beda. Berarti sebenarnya memang berdasarkan daerah aja beda, mau dia generasi apapun, nggak cuma Gen Z doang, memang Jakarta dan luar Jakarta tuh beda. Wah, kalau orang yang agak berumurnya atau yang di atas lo melihat perbedaannya apa yang Jakarta sama luar? Perbedaannya, kayak tadi kan di games sempat ada pertanyaan mendingan minta maaf atau minta izin ya. Ya stigma minta izin kan pasti menempel ya di salah satu instansi nih. Pemerintah. Gue padahal gak mau sebut loh. Sebut saja G. Semua sudah tahu. Nah tapi saat itu emang stigma itu ada gitu. Tapi pas waktu gue ngobrol sama teman-teman government terutama yang di Jawa Tengah gitu, mereka semenjak banyak ngobrol sama kita, brainstorming sama kita, hal tersebut itu lama-kelamaan tuh mulai hilang. Oh keren. Gitu, karena kita juga bilang, Mas, ngapain sih mohon izin?
Orang kita sama kok gitu loh. Kita lagi kerja sama. Kalau emang Mas mau interupsi misalkan, ya udah bilang aja. Saya ada pandangan nih. Nggak usah, sorry mohon izin. Saya dari ini, ngapain gitu. Itu buang waktu banget. Dan kita juga memahami cara komunikasi pemerintah kayak gimana. Kitanya juga belajar gitu. Oh ada saat dimana kita perlu untuk menggunakan istilah itu. Mungkin di konteks yang tepat gitu. Tapi kalau misalkan memang non formal, ya udah kita biasa aja. Dan itu di generasi yang atas kita ngerasain juga gitu, bahwa kita belajar memahami mereka, mereka juga akhirnya belajar memahami kita. Makanya gue bilang gue beruntung banget dapat teman-teman pemerintah, terutama di Jawa Tengah ini yang memang pengen belajar juga sih. Mereka pengen belajar kayak kita, kita juga. Tuh itu nggak saai masalahnya. Karena ya ini kan dulu aktif ya di kampus ya, gitu. Saat menggebu-gebu gitu jadi aktivis kampus, ketemu pemerintah itu kan rasanya pemerintah salah terus. Cie, gimana tuh? Ya, dulu. Oh dulu, Teman-teman kampus sorry ya di sini. Emang Kan sekarang gitu udah selesai dari kampus, lu nggak merasa pemerintah salah mulu, Dit? Nah, enggak, gue ada POV-nya nanti gue tahu. Soalnya kemarin kita sempat berdebat lah. Jadi gue bilang ke saat itu ya, gue refleksikan diri. Kayaknya dulu ketika gue bilang pemerintah itu nggak tahu ngelakuin apa, tujuannya apa, kayaknya salah terus. Kayaknya yang salah juga di diri kita gitu, sebagai individu ataupun representatif komunitas dan lain-lain ya. Kenapa nggak kitanya yang terjun ke mereka? Banyak kok wadah dari mereka yang memang untuk diberikan ke kita ya, audiensi misalkan gitu, kita ngasih undangan untuk mereka coba ngobrol sama kita, dan hal itu ternyata menurut gue berjalan baik sih. Dari apa yang gue lakuin ya, ternyata mereka welcome kok. Oh ternyata ada bahasa-bahasa yang mungkin perlu disamakan. Ini kan beda frekuensi aja sih. Tapi audiensi lo membuahkan hasil sesuatu yang konkret. Membuahkan. Oh. Membuahkan. Kok nggak yakin sih, Dit? Loh enggak, ini membuahkan kok, Okay. membuahkan. Gue takutnya soalnya kan kebetulan pas audiensi pertama kali kan dengan salah satu capres ya. Tapi jauh ya, maksudnya periodenya jauh ya. Saat pertama kali gue ketemu gitu 2019. Jadi sebut dong, ketahuan dong nanti capresnya siapa. Ya yang bapak-bapak putih lah pokoknya. Ya Pak Ganjar lah gitu. Itu kan juga teman-teman gue sering bilang lah, kok lu bisa sih dapat koneksi ke Pak Ganjar gitu. Lu kenal orang dalam ya dan lain-lain. Gue sering lihat Kuli kan ada pernah ngebahas orang dalam juga ya. Gue lumayan kesel sih sebetulnya istilah itu ya. Ya itu kan koneksi dibangun dan privilege ya sebetulnya. Dan gue beruntung audiensi kita diterima sama Pemprov Jateng saat itu. Kita kaosan, diliatin sama PNS-PNS sana. Nih lagu nih anak muda kaosan kucuk-kucuk. Nah, iya. Saat ketemu dengan wakil presiden yang sekarang aja, saat waktu menjabat beliau di Solo ya, kita diliatin. Kita pakai, sorry ya misalkan gue pakai saat itu pakai slop gitu, karena habis dikasih sendal slop khas Jawa gitu loh. Jadi kayaknya oke nih kalau gue pakai ya asik gitu. Tapi diliatin gitu loh. Ini siapa kaosan pakai slop doang gitu. Oh mau ketemu sama Mas Gibran. Udah ada janjian. Oh ditanyain aja ke Mas gitu. Nah dari situ kan akhirnya balik lagi pas waktu gue ketemu Pak Ganjar saat itu, mereka welcome banget lah sama kita. Mereka mau mendengarkan aspirasi kita dan lain-lain. Utamanya saat kita coba memberitahukan masalahnya mereka ya tentang, karena kita di ranah Creative Hub saat itu ya, co-working space. Ya kita bilang, ini banyak bangunan pemerintah yang terbengkalai. Kenapa enggak daripada di-manage sama mereka gitu, yang dimana hasilnya itu kan kelihatan nggak ada. Yang kelihatan nggak ada kan. Dia spasi dulu lagi, dimana hasil itu kan nggak ada. Gue kadang-kadang kan kita, terutama pemerintah ya, mungkin karena itu juga menjadi image-nya mereka nggak mau klaim itu gagal gitu. Makanya udah kita aja yang di luar teman-teman pemerintah ini yang ngasih tahu, ya emang gagal kok. Gitu, banyak bangunan yang memang dijadiin co-working space gagal. Nggak usah di Jawa Tengah, di Jakarta. Adakah co-working space yang punya entah Pemkot atau Pemprov ya yang berjalan? Gue yakin lu berdua juga nggak tahu. Iya, bener sih. Itu yang deket Satrio sempet. Apaan?
Nggak tahu lagi gue. Selain JC, aduh gue lupa namanya. Gue aja nggak tahu ada atau enggak. Dan akhirnya kita coba ngasih tahu dan kebetulan mereka mengiyakan konsep dari kita. Ada satu bangunan yang memang terbengkalai udah berapa tahun gitu, UMKM Center di Jawa Tengah di Semarang. Oke, lantai 2, lantai 3 kalian manage. Kalian coba buat konsepnya gitu, kalian buat aktivasinya. Dan alhamdulillah dari 2020 awal sampai sekarang ini masih ada. Coba bukan dengan, gue bilang bukan dengan Impala ya, tapi kalau di daerah mereka menemukan partner yang tepat, hal-hal kayak gini kan bisa berjalan dengan optimal gitu. Tapi keberaniannya dimulai dengan, ayo berani ngobrol dulu, biar stigmanya tadi yang negatif hilang. Nah bedanya ya, ini ngobrol sama pemerintah gitu ya, kan sama-sama menyampaikan aspirasi. Orang bisa pendekatannya satu audiensi, kedua demo. Bedanya tuh apa gitu? Ya, audiensi punya channel, kalau demo nggak punya channel ya demo aja. Demo harus punya channel lah, kan ada surat izin. Benar. Tapi kan channelnya bukan langsung ke yang lu mau ajak ngomong. Iya. Benar. Enggak sih, dulu kan juga gue nggak tahu lu berdua kuliah itu sempat ikut demo nggak? Enggak. Dia kuliah di luar, jadi nggak mungkin ikut demo. Siapa tahu? Ya kayak sekarang di US lagi ada demo kan? Iya, enggak, gue enggak. Ya kan lagi aktivis benar. banyak gitu. Gue dulu pernah ikut demo pas waktu kuliah, kayaknya periode 2014-2015 deh. Saat itu isunya gue lupa ya tentang apa. Nah balik lagi, kadang-kadang kita ikut demo nggak tahu konteksnya. Betul. Sorry, kecepatan. Benar, karena menurut gua kadang orang ikut demo ya cuma biar rame-rame seru-seru gitu. Padahal kadang ketika ditanya konteksnya, emang lu mau menyuarakan apa, belum tentu dia tahu. Ya, gue tanpa mengecilkan teman-teman aktivis ya, karena gue dulu juga ada di sana gitu. Tapi banyak dari teman-teman yang memang tidak tahu konteks, dan yang kedua ya udah yang penting solid. Temen gue ikut, ya udah gue juga harus ikut. Brotherhood ya. Apalagi di anak teknik, gue dulu juga teknik gitu. Ayo besok ada kayak gini, ya udah ayo ikut satu angkatan. Nah, ngapain, gue masih punya kegiatan yang lain gitu misalkan. Nah itu demo menurut gue kadang-kadang kita esensinya yang kurang gitu, karena forumnya terlalu besar ya. Tapi menyuarakan menurut gue itu tidak apa-apa, karena publik biar tahu ya isu yang dibawa itu apa. Tapi ketika di ranah yang lebih kecil, forum audiensi misalkan, nah ini kita harus tahu aktor yang terlibat itu siapa aja, agar kita tepat saat diskusi dengan stakeholder yang terutama di government. Ini loh aktor-aktor yang memang harus punya peran di dalam isu ini gitu, karena konteksnya lebih kecil, menurut gue itu lebih fokus jadinya. Dan itu yang gue pelajarin juga di kuliah, karena di planologi belajar tentang stakeholder aktor ya. Ini siapa aja nih, mapping aktornya dong. Lah kalau kita nggak tahu aktornya siapa aja, kita ngangkat isu, nah ini isu ini jadi perannya siapa nih? Nah itu yang gue coba membedakan kapan kita demo, kapan kita audiensi gitu. Tapi untuk sekarang karena ini lebih profesional ya, audiensi akhirnya lebih sering kita lakukan. Ini sama kayak sebenarnya kita minta sesi ngobrol sama bos kita. Betul. Minta one on one gitu. Ya kan? Tiba-tiba di invite di G-call. Dibandingin lu demo depan kantor gitu. Pak Zoom jam 8 ya. Lu nge-raise isu, tapi at the same time bukan cuma ngeluh, tapi bawa solusi juga. Iya. Dan poinnya sama juga, lu harus mapping stakeholdernya siapa aja yang bertanggung jawab sama apa, jadi siapa nih yang tanggung jawab gitu kan. Berarti beda dong, kalau demo probably mereka hanya berkeluh kesah. Nah, kalau audiensi, lu punya solusi yang mau tawarkan sama pemerintah. Apakah audiensi selalu harus punya solusi atau cuma sekedar ngobrol aja? Gua rasa nggak harus ada solusinya sih. Tapi biar mereka tahu apakah ini urgensinya ada atau tidak gitu. Karena kan balik lagi ya, pemerintah punya periodenya sendiri, masa pemerintahnya sendiri. Kira-kira ini jadi prioritas nggak di masa jabatannya mereka, dan punya dampak nggak ketika mereka sedang menjabat ya. Gitu, makanya gue ngelihat POV, walaupun gue nggak ada di sana gitu, tapi gue selalu ngelihat dari sudut pandangnya mereka gitu. Kenapa mereka tidak memprioritaskan program ini? Kenapa mereka prioritaskan program yang itu misalkan? Oh ternyata sudut pandangnya ini loh. Nah itu yang gue coba ngeliat sih. Makanya penting audiensi untuk kita ngasih tahu, ini loh isunya sedang kayak gini. Ini sepertinya cocok untuk dijadikan top priority program misalkan, baik di tahun ini ataupun tahun depan. Kayak sekarang misalkan yang tadi gue sempat mention PLUT.
Dan gue yakin kalian tidak tahu PLUT apa singkatannya. Adakah kalian yang tahu PLUT? Tolong ditulis. PLUT. PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Oke. Jadi itu proyeknya dari Kementerian UKM Koperasi saat itu ya. Sekarang kayaknya juga masih salah satu proyek juga di Kementerian UKM gitu. Tapi ini kan ngelihat urgensinya nggak ada, infrastrukturnya ada. Mereka ngebangun di beberapa titik di daerah di Indonesia gitu untuk ngebantu UMKM sebetulnya. Outputnya bagus banget gitu, harapannya bagus banget. Ya tapi kita lihat ternyata aktornya sama mereka belum di mapping. Siapa yang melakukan aktivasi di situ, siapa yang membuat program di situ, UMKM yang harus dibantu di sektor apa misalkan, nggak di mapping. Nah kita ini yang memang gue bilang sih punya privilege untuk mendapatkan intelektual ya. Cobalah bantu untuk kasih tahu. Karena selama ini nggak ada yang mau kasih tahu kok. Ngasih taunya lewat sosmed ya buat apa? Boleh. Gue bilang ke teman-teman sorry banget nih, gue takut nih lama-lama. Maksudnya boleh aja gitu. Gue juga sering menyuarakan lah di sosmed. Tidak selalu dibaca langsung. Tapi nggak ada salahnya untuk menyuarakan. Tapi Iya. apakah efektif atau tidak? Nah. Yang mesti pilih channel yang tepat. Itu dia. Emang lu yakin di level-level yang top levelnya kementerian misalkan atau pemerintah mereka megang sosmednya? Kan pasti ada timnya gitu loh. Timnya ngelihat alah delete lah. Iya udah. Berarti ketika lo udah berhasil bisa berkomunikasi dengan pemerintah, lo berhenti menyalah-nyalahkan pemerintah. Tidak seperti Gue gak bilang berhasil juga ya. Ini bahaya nih. Gak, seenggaknya ketika lo pernah atau lo bisa untuk berkomunikasi, setidaknya mengurangi ketika kuliah tadi lo di sisi sering banget nyalahin pemerintah. Ketika akhirnya lo sudah terbuka dengan komunikasi sama mereka, lo jadi lebih mengerti POV-nya mereka. Iya. Dan gak hanya ke pemerintah ya, tapi karena kita pentahelix mapping gitu, jadi POV dari setiap stakeholder yang ada itu kita coba memahami sih. Kadang-kadang kan, ya makanya kita bilang Impala itu enabler, ya kita coba ingin menjadi bahasa sederhananya translator sih. Karena kadang-kadang bahasanya yang berbeda nih. Nah kita yang coba mentranslate itu agar mereka saling paham. Contoh simple aja, ketika kita nih misalkan yang memang secara kekayaan diksi ya, kita sering pakai istilah revenue misalkan. Ya kita mah udah paham gitu. Ketika kita terjun di lapangan di daerah kota tier 2, 3, Bu, revenue-nya berapa? Revenue. Nah, jawabannya kan pasti itu. Nah kira-kira kita yang salah atau mereka yang salah? Nggak ada yang salah. Menurut gue ya, karena akhirnya kita banyak ketemu gitu dengan teman-teman UMKM yang levelnya beneran mikro gitu. Oke, kita yang coba turunkan itu. Oh ya Bu, pendapatan gitu. Jadi ada istilah revenue sama dengan pendapatan, profit sama dengan keuntungan dan lain-lain. Kadang-kadang gue lihat lagi acara-acara pendampingan kayak gitu-gitu. Buset, pakai bahasanya itu yang mereka kayaknya itu di otaknya ngawang deh. Diem doang pas waktu jelasin, yakin gue. Ayo capex dan opex tolong dihitung. Capex emang kerja Pak? Iya itu capex itu. Iya. Kalau opex tuh yang kayak kerupuk. Opak. Nah itu jadi memahami satu sama lain dan fungsi-fungsi mungkin yang seperti Impala itu banyak. Itu lebih diperbanyak agar mereka jadinya saling paham satu sama lain. So sebenarnya kunci dari komunikasi multi stakeholder, nggak cuma multi generational, adalah lo harus bisa menyesuaikan pilihan kata bahkan cara penyampaian sama pilihan kata yang lo mau gunakan ya. Bisa jadi gue ngomong sama lo karena anak jaksel banget, gue mesti pakai Inggris dikit gitu. Sama which is kalau Iya, tapi ketika gue ngomong sama anak di Papua gitu, agak sulit ketika gue menggunakan diksi yang gue pakai di Jakarta. Baru tadi pagi ya, ini fun fact. Baru tadi pagi nih, nanti gue liatin chatnya deh. Baru tadi pagi gue bilang, sorry ya, ini dokumennya konfidensial. Terus orangnya karena dia di Papua, tiba-tiba, Mas, konfidensial apa ya? Oh iya, gue lupa. Itu yang kadang jadi sering miskomunikasi kan. Ini gue translate ke bahasa baby ya. Iya. Kalau kita dalam konteks pekerjaan, pemerintah tuh kayak ibarat bos kita. Betul. Yang punya visi, punya pemikiran sendiri kayak gitu. Yang kadang-kadang diimplementasinya tuh nggak jalan gitu. Walaupun katanya lo yang ngegaji pemerintah Betul. ya. Tapi Impala sebagai enabler itu perannya kayak middle management. Dimana dia harus bisa mentranslate nih bahasa yang super high
regulations, ini policy ke dalam bahasa yang sederhana yang ditangkap oleh masyarakat. Kayak gitu. Jadi it's all about communication. Bagaimana mentranslate itu supaya manfaat dan tujuan komunikasi itu jelas dipahami oleh masyarakat kita yang literally mayoritas tingkat literasinya rendah. Nah, betul. kayak gitu. Jadi nyambung gitu. Kalau ini bahasanya susah kan ya, pemerintah segala macam dibahas ke dalam sehari-hari deh, kayak gitu kalau menurut gue sih. Bahkan di government juga ada istilah-istilah yang bahkan untuk usia yang sama belum tentu lo tahu gitu kan, istilahnya banyak banget kayak apaan tuh gitu kan. Istilah mungkin yang nggak pernah ada di ranah pemerintah ya, misalkan tupoksi aja nggak pernah dengar mungkin. Iya benar. Gue aja pertama kali denger ini singkatan apa nih tupoksi gitu loh. Oh, tugas pokok fungsi. Iya. Bedanya apa coba? Job desk. Iya, kira job desk doang ya. Role lu kayak gini gitu. Oke, di sana mana ada. Pertama kali gue meeting sama government juga gue agak blunder kok. Karena kalau mereka kan sering banget manggil dengan sebutan jabatan ya. Pak Kadif, Pak Kadis gitu-gitu kan. Waktu itu gue meeting dengan jabatan udah lah disebut aja. Waktu itu gue meeting dengan Pak Karo. Gue kan awam nih. Karo tuh apa gitu. Gue pikir nama orang ini adalah Karo. Wis di Batak kan ada ya. Terus gue nanya, Pak Karo yang mana? Karena disebut di meetingnya tuh kayak iya Pak Karo gini. Iya Pak Karo gini. Terus kayak gue lihat di nama Zoomnya kagak ada yang tulisan namanya Pak Karo. Gue nanya nih, yang mana yang namanya Pak Karo? Lah itu yang lagi ngomong. Lah itu bukannya Pak ini. Ya itu Pak Karo, Pak Kepala Biro. Gue kayak astagfirullah. Oke, saya salah. Mohon maaf untung saya belum blunder langsung ke orangnya. Gue pikir namanya Karo, coy. Ternyata dipanggilnya Pak Karo. Emang nama panggung dia Pak Karo. Berfungsi coy. Dan gue tuh mengeliminasi potensi untuk salah sebut nama ya. Iya, langsung aja Karena kepala biro. Mungkin suka berubahnya cepet juga ya. Jadi gue nggak update Adit ini masih kepala biro apa enggak gitu kan. Jadi biar gampang Pak Karo lah gitu siapapun Tapi kan ya. maksudnya di swasta pun kan sering ya, misalkan Pak Dir Pak gitu. Dirut Iya, gitu. betul, Tapi betul. kayaknya nggak mungkin Pak manajer misalkan, Pak Man kan nggak mungkin ya. Pak Kepala juga susah ya. Tapi pertama kali banget akhirnya lu menemukan bagaimana cara mengkomunikasikan yang tepat antara atas ke bawah. Pernah ada satu kejadian blunder yang jadi bikin lu belajar kayak anjir gak bisa nih kayak gini gitu. Sampai sekarang sih gue masih belajar ya, karena gue yakin prosesnya masih panjang gitu. Tapi gue selalu ini yang gue coba refleksikan ke diri gue, dan gue coba sampaikan itu ke tim bahwa prosesnya itu lewatin aja gitu. Kalian ditolak misalkan, kalian dimarahin, ya itu evaluasi aja. Lagian ketika kita salah, kan kesalahannya terjadi saat itu doang. Ngapain harus difikirkan jangka panjang gitu. Aduh kayaknya gue habis dimarahin ini jangka panjang deh. Ngapain gitu loh. Lu mikirin hal yang ngebuang waktu lu gitu. Gue selalu bilang ke tim gue seperti itu. Pernah suatu saat gue itu ngobrol sama salah satu lembaga pemerintah yang gue aja baru tahu ada. Lemhanas. Gue baru tahu waktu Tahu itu. nggak lu? Lembaga HAM. Dia juga nggak tahu. Gue pernah denger tapi gak tau panjangannya apa. Pertahanan nasional kan? Iya. Pertahanan kan? Pertahanan ya? Iya. Lembaga Pertahanan Nasional. Itu gue baru tahu. Oh ternyata ada gitu. Ternyata selain BIN tuh ada ini. Gue ketemu dengan beberapa orang lah di sana. Ternyata sama yang kayak tadi lu juga gitu. Tapi gue nggak ada istilah di mereka gitu kayak Pak Karo kayak gitu nggak ada. Tapi saat itu gue dikasih nomor gitu, tolong dihubungi sama asistennya. Oke, gue lihat kan display picture-nya anak laki-laki sama bapaknya. Kayak gue nggak mau nyebut namanya takut. Oke, asumsi aja kan gue tanpa research lagi. Oh cowok nih bapak-bapak. Selamat pagi Pak, saya ibu. Wah dicet gitu doang, titik saya ibu. Untung gak tanda seru. Wah salah nih, nggak tahu gue lupa tanda seru atau salah. Ya udah, halo Bu, selamat pagi gitu. Berikutnya dia apa? Saya Prof. Mati nggak lu? Nah dari situ akhirnya gue juga banyak belajar. Udah lah gitu. Oh iya. Takut gue karena abis itu di call. Anjir, getar tuh dikit ya. Getar gitu loh.
mana nih dari lembaga yang menakutkan menurut gue gitu loh. Gue ini orang sipil biasa nih. Gue masih pengen punya temen sampai nanti lah tua gitu. Nah balik lagi ke situ. Oh dari situ gue belajar gitu. Oh ternyata ada istilah-istilah atau panggilan ya yang memang kita juga harus belajar. Itu hal sederhana yang kadang kita juga kadang sebagai individu nggak mau belajar gitu. Oh kenapa ini harus dipanggil prof, kenapa ini harus dipanggil doktor misalkan. Oh ternyata karena mendapatkan gelar itu susah itu Dulu pride. Ya di luar isu yang waktu itu ya itu ya kan udah clear ya, udah dicabut ya nggak ada itu profnya, canda udah nggak ada. guys. Oh ternyata itu karena dapatnya susah dan itu pride, mereka itu dipanggil dengan sebutan gelarnya gitu. Kayaknya gue nggak tahu deh. Kalau di luar kan kalau nggak salah lecturer itu dipanggil prof kan. Iya. Betul. Ya mungkin sama di sini juga itu menjadi kebanggaan buat mereka. Oke gue belajar dari situ. Gue bilang ke teman-teman, next kita ketemu lagi dengan yang punya gelar. Coba dipastikan dipanggilnya namanya atau gelarnya. Prof Gitu. Adit gitu ya. Iya, Prof Will selamat siang gitu. William doang misalkan. Nah tapi kan dari situ akhirnya belajar. Tapi karena udah personal gitu. Malah kadang-kadang gue beruntung ya. Ini lucknya gue ya. Gue berasanya kayak gitu. Ketika salah seperti itu, malah gue tambah deket sama orang tersebut. Beberapa kali tuh kayak gitu. Malah di notice gitu. Oh kamu yang manggil saya nama doang ya? Iya bu, maaf bu. Bener lagi. Iya lagi. Iya, kayak ketika lu lawan gini, untuk bisa di notice, simpelnya lu do something Different. bagus banget atau Iya. jelek banget gitu kan. Iya. Berarti gue jelek banget dong. Paling nggak kesalahan lu membuat kesalahan lu tadi Iya. membuat akhirnya Bener, diingat. bener. Karena Bener. mediocrity selalu nggak pacaran apapun. Iya. Gitu. Jadi kalau punya project pun yang gagal banget, kalau enggak yang bagus banget. Iya. Kayak gitu. Daripada flat kayak Daripada warna, misalnya kita cuma hitam putih, mendingan pink aja sekalian. Di notice pasti. Iya. Itu siapa sih manusia warna pink? Itu yang jualan somai. Kan akhirnya terkenal somai pink. Ya, itu contoh ya, itu maksudnya contoh ya. Ya gue sering kayak gitu sih. I see. Oke, kita ngeriak sedikit komen-komen yang sering muncul dari para netizen. Oke. Kita mau tahu kira-kira POV lo atau pendapat lo sendiri kayak apa Edit ya? Oke. Yang pertama ada dari Alfiaz Khoir. Ngatur orang di komunitas itu lebih sulit daripada karyawan. Nah, sebagai orang yang banyak ngatur komunitas, UMKM Iya, pula ya. udah tuh. Iya. Jadi gimana? Gua Trik lo sepakat. sendiri untuk ngatur, untuk memanage orang-orang di komunitas seperti apa sih, Dit? Kalau dari kacamata gue sih, kadang ya dari kita itu nggak mau terjun sih. Untuk tahu sebetulnya roots dari problemnya mereka misalkan itu apa gitu. Kadang-kadang kan asumsi kita ya ngelihat oh di komunitas seni misalkan kenapa sih mereka nggak pernah terfasilitasi, mereka nggak punya stage untuk misalkan mereka manggung di seni tari misalkan dan lain-lain. Asumsi ketika ngobrol oh ternyata akar masalahnya itu bukan terfasilitasinya gitu. Oh ternyata mereka belum nemu yang mereka jalankan ini bisnis atau bukan. Karena mereka butuh duit dong untuk operasional. Ini mereka mau buat pagelaran lah, gitu. Mereka butuh uang, entah dari sponsor ataupun dari operasionalnya mereka misalkan. Ya kalau nggak ada yang ngerti itu ternyata rootsnya, ya ini jadi asumsi aja. Ternyata ngobrol ke pemerintahnya misalkan, nih Pak seniman butuh nih tempat. Ya enggak sebatas itu gitu loh. Nah jadi menurut gue adalah coba terjun dan memahami sih. Kadang kita balik lagi ini dulu gue lumayan idealis juga, nggak mau nurunin ego untuk denger permasalahannya itu apa yang mereka benar-benar alami ya, yang mereka rasain gitu. Kadang-kadang itu yang terjadi juga ketika kita create sebuah program lah untuk teman-teman UMKM. Materinya branding terus. Dengan asumsi ketika brandingnya bagus, penjualannya naik. Ini ilmu dari mana gitu loh. Oh tapi mas ini kan kalau misalkan brandingnya bagus, packagingnya bagus, ini pasti kan akan dinotis nih sama market gitu loh. Harga bisa lebih mahal, bisa go internasional. Nah mereka punya duit untuk produksi. Ya. Emang disangka produksi kayak gini misalkan yang ada di situ
bungkus kopi misalkan beans, emang itu nggak ada minimal kuantitasnya berapa gitu? Kan ada, itu butuh duit. Jadi kan nggak selamanya tentang branding dong. Oh ternyata setelah kita gali, kita dengerin, oh ternyata mereka problemsnya adalah tim. Oh ini masih single nih, single founder. Operasional dia, produksi dia, oke. Beraniin dia untuk coba meng-hire tim. Costnya coba ya dibebankan ke situ. Tapi kan impactnya jadi gede ya. Untuk dia secara bisnis gitu. Kapasitasnya bisa naik. Kapasitas bisa naik. Terus akhirnya semua beban yang di sini terbagi gitu. Betul. Nah kadang-kadang itu sih yang harus coba dijalankan sama teman-teman ya. Karyawan mah kita udah ketemu tiap hari. Komunitas teman-teman di luar sana coba dengerin dulu gitu. Baru nanti kita pahamin, baru kita research nih. Kira-kira apa yang bisa kita lakuin buat mereka. Start listening sih. Ya betul. Good leaders harus bisa listening menurut gua. Ini ada komen karyawan bisa diarahkan tapi jangan pernah dipercaya. Menurut lu gimana? Gimana tuh? Gue aja kadang nggak percaya sama gue. Enggak sih, gue ini. Berarti lebih ke leaders boleh mengarahkan tapi jangan dipercaya juga. Kebetulan kalau di gue ini baru 2 tahun terakhir ya, itu kita menggunakan karakter mapping. Jadi ada tools, kita coba tahu sebetulnya kelebihan lu tuh apa, kekurangan lu apa, pendorong lu itu apa, motivasi lu itu apa. Jadi biar tahu sebetulnya mereka ini diplot di area yang benar atau enggak. Karena kadang tim itu, bahkan gue sendiri gitu, kita nggak di habitnya kita nih. Nggak nyaman jadinya. Tapi kan kita nggak mungkin speak up ke orang, duh sorry nih sebetulnya ruangan ini nih bukan gue banget nih, mohon maaf banget, kan nggak mungkin. Nah akhirnya gue pakai tools itu untuk tahu sebenarnya karakter tim gue itu seperti apa, biar tahu mereka mau diarahkan yang seperti apa, dan akhirnya kita bisa trust. Contoh ya, ini menariknya di tim gue, tapi gue nggak tahu ya apakah ini stereotip gue ya, apa karena gue di daerah gitu. 78% pendorong motivasi tim gue keseluruhan itu adalah rasa sosial. Bukan manfaat keuntungan, bukan apresiasi. Impact berarti ya. Iya. Sobat impact. Anjay. Nah itu kalau gue gak dapet data itu, dulu cara pendekatan gue ke mereka adalah, ayo nih ada project, dapat bonusnya lebih gede pasti. Oh ternyata itu gak works. Setelah ada bonus. Nah iya itu kan gue gitu loh. Ketika ada project baru, ya gue merasa karena gue pendekatannya lebih ke arah keuntungan dan manfaat ya, gitu. Ya menurut gue itu menjadi motivasi gue gitu. Nah ternyata tim berbeda, mereka rasa sosial. Mas ini program kita jalankan, walaupun nilainya kecil misalkan, tapi kita punya impact buat beneficiariesnya ini loh, dan jangka panjang. Oh ternyata benar. Ternyata ya beruntung ya dari pertanyaan ini adalah ketika kita tahu dan menemukan tools yang tepat untuk tahu karakter dari masing-masing, kita bisa mengarahkan mereka dengan tepat, dan akhirnya kita jadi trust. Ya kayak yang tadi gue bilang, tim gue walaupun lagi ngerjain project, karena gue udah percaya, ya gue rasa apa yang mereka kerjakan itu punya dampak. Tapi pernah ketemu case gini, karena tim lu sangat sobat impact banget nih. Fokusnya ke contoh lah, saya bilang kayak, ini angkanya bisnisnya kecil sih, tapi impactnya gede mas. Ya kan? Sedangkan lu kan kayak duit driven banget, ya kan, money driven banget kan. Tapi kalau lu kerjain ini 10 sama gue kerjain 1, efeknya lebih ini nih kayak gitu. Gimana cara lu ngebalancing itu ke tim lu? Di gue sih ada 2 pendekatan, yang satu profit oriented, yang kedua itu social oriented. Gitu. Kita ngelihat dari 2 sudut pandang itu sih. Kalau memang ini program misalkan atau project ini lebih ke arah social oriented gitu, dampaknya untuk perusahaan itu apa? Dari kita harus bisa ngejelasin. Oh ini exposure-nya internasional misalkan. Oh ya udah nggak apa-apa, karena itu added value yang nggak bisa dihitung. Walaupun gue yakin sebenarnya ada alat hitungnya ya, exposure-nya dapat berapa dan lain-lain. Tapi ya udah, karena udah ada reasonnya, oke, jalan. Karena di gue pun kadang ada tim yang bisa mau nggak mau ya harus bisa balancing sih. Sudut pandang sosialnya kayak gimana, sudut pandang dari ekonomiknya kayak gimana gitu. Apalagi gue karena orientasinya adalah profit, ya udah gue lihat dari kacamata keuangan nih kayak gimana nih, cash flow-nya akan baik gak untuk perusahaan.
udah cukup dari kacamata itu aja. Dampak ya udah nih tim yang ngurusin tentang ESG aja lah. Gitu guanya aduh, ya udah gue tahan deh udah. Gitu aja. Karena banyak social entrepreneurs pun yang jadi masalah adalah karena terlalu Sosial. banyak berpikir mengenai sosial sama impactnya, lupa dengan bagian bisnisnya. Bener, itu gue pernah diserang. Ya. Karena gue bilang ya, maksudnya gue kalau ngobrol sama teman-teman yang kayak di teman-teman camp misalkan koalisi ekonomi membumi, itu kan mereka ya teman-teman yang memang coba menyuarakan tentang SDGs, tentang ESG, ya, gitu. Mbak Gita, Mbak Ines, Irma dan kawan-kawan lah. Nah saat itu gue juga ngomong ESG ini sebenarnya sudut pandangnya ada 2, internal sama eksternal. Yang harusnya dijalankan duluan tuh yang mana? Gue menanyakan hal seperti itu. Nah lebih baik ke internal dulu. Internalnya nih harus benar dulu nih. Nggak harus benar 100% ya. Tapi kita coba menjalankan ESG-nya ini. Secara ekonomiknya gimana, misalkan environment-nya gimana, sosialnya gimana, tata kelolanya gimana. Nah ini kita lihat dari kacamata internalnya dulu. Kalau ini udah settle misalkan, yuk kita coba fokus ke eksternalnya. Kadang-kadang kan kebalikannya ya. Teman-teman yang, gue gak tahu istilah itu akhirnya muncul dari mana, socialpreneur. Gue jujur itu gak tahu, tiba-tiba ada aja ya sekarang kan. Kok mereka mengedepankan sosial atau dampaknya dulu ya keluar ketimbang ke merekanya sendiri. Karena apa? Karena ini takutnya gak sustain. Betul. Lah mereka kan butuh, balik lagi ya, gua gak money oriented, tapi untuk keberlangsungan sebuah Bisnis, organisasi, bisnis, ya ini butuh duit. Betul. Kecuali kalau lo tidak berseri, Kalau pilih filantropis. Kecuali ya udah, Nah kecuali ya. itu udah kayak ya Papi Yu kaya banget. KPI. iya, kecuali lu emang udah, ya mungkin lu dapet CSR dari mana Ya. gitu, ya itu silakan. Tapi kalau lu start dari zero misalkan, ya udah internal dulu benerin, baru nanti pelan-pelan eksternalnya. Takutnya malah sibuk kita memberikan dampak buat orang lain, tapi orang-orang yang kerja sama kita itu menderita. Dan Iya. dampak Karena juga. cash flow-nya, Iya, kan benar, cash flow-nya benar. seret kan. Lah karena gue ini ya, fun fact-nya gue sering ketemu sama yang memakai istilah itu. Gue tidak bilang salah ya. Kenapa lu ikut kompetisi mulu misalkan? Ceritanya sama terus lagi. Saya udah ngasih dampak ke ibu-ibu ini misalkan. Tapi kalau lu ikut kompetisi mulu, setiap tahun lu ada loh. Bahkan di deck lu aja ngeliatin nih award-award yang lu dapat. Berarti kalau di gue selalu ada question mark di situ. Berarti sebetulnya lu nggak jalan bisnisnya. Karena lu masih butuh kompetisi untuk jadiin bensin lu. Kalau gue tanya duit awardnya dapat berapa misalkan? 50 juta. Oke, untuk apa? Nggak dibuka sama dia. Karena itu akhirnya jadi ranah lu untuk bensin ya, bensin perusahaannya. Dan cerita-cerita yang menolong Operasional tadi. saya 2 bulan ke depan sebenarnya gitu Iya, kan. untuk OPEX-nya dia tapi larinya ya. Padahal kalau investment lebih banyak ke CAPEX gitu untuk ningkatin. Nah ini yang kadang-kadang ya boleh berbeda pendapat, tapi kalau ngerti banget dan bisa belajar tentang ESG, yuk internalnya kita beresin dulu. Ya. Di kondisi sekarang Dit, layoff-nya lagi gila-gilaan tuh. Dan bahkan di usia beragam ya. Ada yang mudah kena layoff, ada yang usia udah mendekati pensiun justru yang kena layoff. Pendapat lo sendiri untuk mereka yang sedang bekerja nih, apa sih? Bersyukur. kemarin dengar kayak gitu ya, ada temen gue bilang, biasa kalau point of view entrepreneur pasti kayak gitu, udah kerja tuh bersyukur kayak gitu. Lanjutin kayak klise gitu loh. Iya. Kayak lu tuh bersyukur udah punya kerjaan gitu. Iya sih gue. Bahkan dibilang klise itu sebetulnya gimana ya? Emang harus bersyukur gitu. Karena gue bilang sih ke teman-teman, terutama tim gue ya. Kalau teman-teman entrepreneur lain punya challenge-nya masing-masing lah. Di posisi kita yang sekarang gitu, teman-teman harus bersyukur dalam kondisi apapun ya. Kita lagi punya keberkahan pun tidak, itu bersyukur. Contoh, kemarin kita bidding, kliennya itu multinational company dari luar, kita kalah, gitu. Tapi di 2 terakhir. Terus gue bilang ke tim gue sih bersyukur. Kenapa? Karena dari awal kita udah set bahwa project bidding ini adalah tempat kita untuk belajar. Biar kita tahu
kita udah bangga loh, kita di-invite oleh salah satu multinational company gitu. Close bidding. Pun kalah karena misalkan kita kalah di budget atau konsep, itu kita bisa evaluasi nanti. Tapi toh deh teman-teman yang udah berusaha dalam proses ini, ternyata kita sampai 2 besar loh. Ya udah, ketika nanti next momentum itu ada lagi, teman-teman udah belajar dari yang sebelumnya. Still something to be proud of lah. Iya, gitu. Bahkan kayak di kondisi sekarang, layoff di mana-mana, beruntungnya di kita juga lagi open gitu. Walaupun cuma 1-2, tapi menurut gue itu udah sesuatu yang apa ya? Gue bilang sih kebanggaan secara personal ya, gitu. Kalau misalkan gue bilang sama founder-founder yang lain, kenapa tetap ada di sini? Ini mungkin udah amanah dari Tuhan. Gitu. Ini teman-teman yang di sini rezekinya melalui holdingnya kita. Doa-doanya mereka ada di sini. Kalau lu nggak optimal, ya udah mendingan keluar aja sekalian. Gitu. Keluarganya mereka rezekinya di sini, kita pun punya keluarga rezekinya di sini, ya udah optimal. Itu yang coba gue sering banget sampaikan sih. Kalau misalkan lagi weekly meeting, yuk teman-teman kita bersyukur dulu minggu ini apa yang udah dilakuin, next ke depannya semoga apa yang kita kerjakan berkah semua. Apapun ada kegagalan ya udah evaluasi, belajar lagi. Ya walaupun kelihatannya kecil tim 28, tapi gue ngelihat karena hampir semuanya udah berkeluarga ya. Ya ini banyak sebetulnya. Betul. Gitu. Good point. Klise ya. Gak apa-apa. Kadang emang kita suka lupa bersyukur kok. Betul. Take it for granted kan. Betul. Sukanya bercukur ya. Wadaw. Sorry. Di tengah sekarang kan semua AI disruption gitu kan ya. Banyak yang katanya nge-lay off karena banyak yang udah mulai believe pekerjaan-pekerjaan itu bisa mulai diefisiensikan dengan AI, dengan automation, which secara lebih cepat kayak gitu, dari cost juga lebih murah. Betul. Itu kita lebih murah ya. Betul. Jauhnya dibandingkan lu hire satu fresh graduate deh, lu tukar semua jadi AI, bayar bayar API aja, jadi itu lebih murah jatuhnya. Gimana cara lu ngebalance itu di tempat lu? AI anak intern digantikan oleh artificial intelligence. Artificial intern. Ya kan kita bisa pakai ChatGPT yang gak berbayar ya. Berarti kan dia unpaid sebetulnya. Hancur. Bodoh kan? Iya ada batasnya, ada limitnya. Iya. Kalau gue sih ngeliatnya balik lagi, kita ini lagi ada di mana konteksnya ya. Kalau kita lagi ada di Indonesia gitu, konteks penerapan AI itu kalau kita mau benchmarking ke Singapura, let's say itu masih jauh gitu, karena kita punya responsibility terutama kayak pengusaha, pemerintah itu untuk serap tenaga kerja lebih banyak. Dulu gue pernah ngobrol sama salah satu temen gue di Singapura, kebetulan perusahaannya dia itu ada layoffnya juga, kenal lah dampaknya, tapi temen gue masih ada di sana ya. Di Singapura itu kan lebih berat ke padat modal. Kalau di Indonesia, padat karya. Nah di Indonesia apa? Lebih ke padat karya kan, gitu. Kadang-kadang gue juga ngeliat ke teman-teman, kenapa masih mempekerjakan orang lebih banyak? Sebetulnya mereka bisa efisiensi loh. Nggak harus konteks AI ini ya, tapi hal lain tuh bisa loh. Karena kita punya tanggung jawab itu, culture kita yang membuat itu. Ya udahlah kita memilih untuk meng-hire orang ketimbang memakai tools, memakai teknologi untuk mengefisiensikan bisnis kita. Nah sama halnya dengan AI sekarang gitu. Kita lihat kacamatanya ini sektor apa, dan sekiranya responsibility kita sebagai pebisnis ini mau mengarah ke yang mana. Gojek bisa aja kok tuh melay off timnya. Goto kan udah gede gitu loh. Mereka memang tech company, mereka bisa aja menggunakan platformnya untuk melepas-lepas timnya yang sekarang gitu. Tapi toh banyak juga masih karyawannya. Di gue pun juga kayak gitu. Ya udah AI ngebantu teman-teman, nggak menggantikan peran teman-teman secara keseluruhan, karena kita masih butuh fisik. Indonesia tuh masih butuh fisik untuk ketemu gitu. Ya teman-teman ngerasain sendiri pas waktu COVID gitu. Ya Indonesia negara paling rebel. Dibilang COVID Tetap emang ini keluar. virus, kita tetap keluar. Dibilangnya itu konspirasi global, tetap ketemu, tetap kepim kan, gitu. Ya udah emang kita, karena emang balik lagi culture-nya seperti itu, kita coba menyesuaikan sih.
Jadi lebih ke untuk naikin productivity sama efisiensi kerja lo gitu ya. Iya, performance itu kan kadang harus dibantu sama sesuatu ya. Stimulusnya apa? Nah, AI ini jadi stimulus aja untuk sekarang ya. Gitu. Gue nggak tahu ke depannya kalau di bisnis yang gue jalanin ini akan menjadi seperti apa gitu. Tapi untuk sekarang ya udah nih stimulus untuk performance lu bisa meningkat. Tapi lu udah mempraktekkan itu. Tim training AI semua segala macam kayak gitu. Udah. Penolakan, bukan penolakan ya, tapi demanding untuk nggak belajar terus tuh ada gitu. Tapi gue bilangin, gue pun sampai sekarang kayaknya gue lumayan edik sih di ChatGPT ya. Iya. Juga. Iya. Lu juga ya? Iya. Dia lagi ngulik kayak orang gila, semua dicoba. Gue tuh kayak beberapa bulan lalu ya, gue tuh gue bahkan sampai unsubscribe ChatGPT gue. Tapi ganti. Karena gue ngerasa kayak gue nggak utilizing nih. Jadi awal tahun gue tuh ngeliat kan, gue awal tahun gue bikin forecast finance gue sendiri kan, buat personal keluarga. Kita ngeliat subscription 350.000 nih. Iya itu per bulan lagi ya? Per bulan kan, aduh underutilized nih, gue unsubscribe deh kayak gitu. Baru kemarin kayak minggu lalu, gue udah sempat pakai yang lain-lain dulu, pakai mini, terus gue subscribe ChatGPT. Karena gue baru plak ke kepala gue, oh ternyata semudah ini dan segampang ini gue kerja sekarang dengan menggunakan ini ya. Benar-benar akselerator banget. Tapi probably mungkin belum banyak yang paham tentang itu. Iya, karena itu kan kayak balik lagi karena kita makhluk sosial butuh, gue bilangnya ChatGPT gue tuh buddiesnya gue. Iya. Untuk temen brainstorming, ini gue lagi dapet list kayak gini, konteksnya kayak gini, menurut lu kayak gimana? Ketimbang gue akhirnya membuang waktu, nggak membuang sih, tapi waktunya tidak efisien. Gue ngobrol sama tim, dimana waktunya belum tentu merge gitu. Kan lebih lama lagi gue untuk dapat feedback gitu. Ya udah, ini udah ada toolsnya kok. Tim gue pun sekarang juga buat deck misalkan, oke, besok kita lagi ada diskusi nih sama Kemenpar misalkan, tolong buatin dong teman-teman outline-nya dari aku kayak gini, nanti brief aja teman-teman pakai AI silakan. Udah 1 hari jadi, nanti kita bahas bareng-bareng, evaluasi, feedback, kita kasih lagi ke AI. Ini feedback dari meeting kita, gitu. Tapi as leaders, pertanyaan dari gue ya, as leader sebagai yang beneran mencoba menggunakan AI-nya juga, itu mempengaruhi kalian set ekspektasi ke tim gak sih? Dengan kemudahan akses ke AI ini yang bisa jadi buddies kerja kalian, jadi mempengaruhi ekspektasi lo ke pegawai nggak atas output yang keluar? Kayak sekarang kan akses AI banyak, masa kayak gini doang, kan harusnya lo bisa lebih dari itu karena lo punya buddies untuk nanya sama AI. Ada nggak? Bijaknya gini ya, gue lebih bilangnya gini, gue lebih bisa memanusiakan kalian karena kalian tuh high quality talents. Masa disuruh ngerjain perintilan terus? Sekarang lo hanya butuh trigger, lo tahu lo mau kemana. Ada tools loh yang bisa membantu itu mengerjakan jauh lebih cepat daripada kita. Kayak gitu. Jadi lu bisa banyak bereksperimen, banyak bisa scale apa kerjaan lu, kayak gitu. Fokus ke yang lain yang lebih sesuai dengan. Betul, yang lebih kapasitas kalian, kepintaran kalian digunakan sesuatu. Sebenarnya sederhana ini ya. Kalau kita kan sekarang udah terbiasa ya, habit kita untuk meeting atau misalkan ada scheduling tertentu, ya udah kita invite di G-Call misalkan. Itu kan banyak yang belum ngerti. Tapi itu ngebantu loh. Itu tool sederhana loh. Betul. Harus banget di remind gitu di WhatsApp grup misalkan. Jangan lupa meeting guys besok ada ketemuan yang kayak gini. Ya kalau misalkan gua kasar ngomongnya bacot gitu loh. Ini paling juga pada ngerit doang gitu loh. Ya udah, ini udah ada tools. Ya udah invite aja, udah email lu udah tahu semua. Kasih aja notifikasi 1 jam sebelumnya kah. Mapnya dikasih tahu udah. Gue tinggal dapat notifikasinya, oh besok jam 14 misalkan gue akan ketemu sama ini di Gansi. Oke, clear. Itu banyak loh tools yang sederhana kayak gitu, itu gak berbayar. Betul. Tapi gak mau di-utilize sama teman-teman. Dan gak yang high tech gimana-gimana banget. Gak harus yang AI gimana banget. Cuman tools digital yang udah bisa membantu kita aja. Makanya dulu gue kesel ketika ada program yang memang, apalagi dulu ya, zaman-zamannya startup bermunculan gitu, istilah unicorn muncul, tiba-tiba semua program itu arahnya ke startup karena pengen valuasinya sekian, pengen dapet ya injection dari luar dan lain-lain. Wah ini kayaknya literasinya harus dibenerin dulu nih, karena kan tadi yang gue bilang di awal literasi Indonesia masih rendah. Ya kita nggak usah ngomongin yang jauh dulu, ini tools sudah banyak, teman-teman diajarin aja tools yang sederhana ini. Banyak yang nggak ngerti ada Google Docs, Slide, betul. Apa itu? Kemarin ada istilah Chromebook misalkan, walaupun kita udah mungkin tahu ya kalau kita ya, Chromebook tuh apa? Yaitu laptop
tapi Chromebook. Yang dimana emang harus punya akses internet dan cuma bisa buka Google Docs, slide gitu. Banyak yang nggak tahu. Padahal itu ngebantu banget. Untuk kita yang mobilitasnya tinggi gitu, sering meet up secara online, ngebantu banget. Lu pasti ketemu lah tim-tim atau misalnya orang lain yang besok gue tolong set Zoom ya, Mas. Caranya gimana ya? Ada. Iya betul. Itu hal simple kok, tapi nggak mau digunain. Nah gitu yang gue bilang ke tim gue, kadang hal sederhana itu impactnya gede. Jadi coba kita dari hal-hal kecil, kita terbiasa dengan hal itu. Jadi ketika nanti ada hal besar, teman-teman udah nggak kaget lagi. Covid, pas waktu Covid pertama kali, kita udah terbiasa pakai Zoom. Karena kan partner gue di US gitu loh. Betul. 2019 kita udah sering pakai Google Meet sama Zoom. Ya udah pas waktu ada Covid, ya udah kok biasa ya? aja. Kok biasa ya, gue setiap minggu tuh kayak gini gitu loh. Oh tapi sekarang ditambahin additional untuk bikin program di situ, bikin podcast bisa di situ. Oh ya udah. Ya. Start dari hal-hal yang kecil dulu sebenarnya. Kalau gue ngelihat arahnya itu, ya kita kan cuma curut-curut ya, yang hanya bisa ngikutin ombaknya ke arah mana, ya udah kita ikutin ombaknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita belum paham, belum pasti, ya start dari hal-hal kecil dulu, karena banyak tools yang sebenarnya itu gratis dan mulai bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita, sehingga mulai memudahkan. Benar. Okay. Semuanya gue mulai dari platform gratis yang mungkin sekarang di semua gadget kalian juga ada gitu loh. WhatsApp itu bisa menjadi aset bukan liabilitas gue bilang. Karena orang-orang yang paham revenue-nya malah datang dari situ. Tapi banyak orang-orang yang nggak seru cuma pakai WhatsApp, bikin dong website. Ngapain? Costing lagi. Bikin dong apps. Apalagi semuanya mau bikin apps sekarang. Capek download terus. Makanya capek semuanya terus jadinya ya itulah. Kadang-kadang dihyperbolakan, malah teman-teman tuh stepping stone-nya jadi salah sih. Nah kita yang paham, gue nggak bilang kita paham secara keseluruhan, apalagi gue gitu. Kita yang udah belajar gitu dari teman-teman yang mungkin punya kegagalan di sana dan lain-lain. Ya kita nggak ada salahnya untuk ngasih tahu. Oke. Nice one. Terakhir advice dong buat sekaligus men-sum up kali ya obrolan kita sepanjang ini gitu lah, statement dari lo. Khususnya orang yang harus berkomunikasi dengan berbagai tipe orang, berbagai tipe stakeholder. Gimana sih, Dit? Belajar untuk mendengar gitu. Karena ego dari kita tuh kadang-kadang masih terlalu tinggi. Gue ngerasa paling tahu, gue ngerasa paling pintar. Sedangkan di luar sana tuh masih banyak orang yang lebih tahu, lebih pintar gitu. Jadi gak ada salahnya untuk mendengar. Baru setelah mendengar kita memahami. Dari memahami kita akhirnya menjalankan bareng. Jadi 3 itu yang menurut gue penting untuk teman-teman coba jalanin. Karena balik lagi kalau gak ada kita misalkan udah gak lagi ada di sana, yang kita tinggalkan itu kan legacy kita. Bukan pencapaian kita di situ. Agar legacy ini bisa dijalankan tanpa adanya kita sih. Dan 3 tadi yang gue yakin pun gue gak ada di Impala sekarang, 3 hal tersebut masih dijalankan oleh tim gue sampai sekarang. Gitu. Cakep. Gue sih ngeliat banyak banget insight yang gue dapetin ya dari obrolan kali ini ya. Tinggal gimana kita mensintesiskan itu gitu. Mungkin banyak analogi-analogi yang cukup lebar sekitar sama pemerintah semua segala macam, tapi esensinya itu sebenarnya bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan dimanapun ya, di lini kehidupan manapun ya dari lo. Oke, thank you Adit buat sharing-sharingnya. Thank you Adit buat waktunya. Thank you Win. Jangan lupa tulis juga komen apa insight yang paling berkesan di episode ini. Terima kasih. Sampai Bye-bye. ketemu lagi.